Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 9 ayat 20. Lukas 9 ayat 20 berkata, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Saudaraku, pertanyaan Tuhan Yesus ini sangat penting untuk ditanyakan kepada para murid, agar para murid itu mengetahui perspektif yang benar siapakah Yesus itu sesungguhnya. Jangan sampai mereka sudah mengikut Yesus, tetapi mereka tidak tahu siapa sesungguhnya Tuhan Yesus bagi mereka. Sebab pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi menantikan penggenapan nubuatan Mesias atau kedatangan anak manusia untuk menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Mereka meyakini bahwa Mesias inilah yang akan membangun kembali kejayaan kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Mereka menanti dan menunggu-nunggu bila mana Mesias itu akan datang. Namun di tengah penantian itu, saudaraku, mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya Mesias yang dimaksudkan itu sudah datang dan berada di tengah-tengah mereka. Sayangnya mereka tidak mengenalnya. Ironisnya, mereka justru menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebab bagi mereka, Mesias itu harus orang yang berkuasa, seorang raja dan memiliki kekuatan politik yang besar. Sedangkan Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu. Siapakah dia? Dia tidak layak menjadi Mesias. Begitulah yang ada di dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh karena semua orang punya pemikiran yang demikian, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus perlu menanyakan pandangan para murid tentang siapakah Yesus sesungguhnya bagi mereka. Mereka memiliki pemahaman yang sama dengan kebanyakan orang Yahudi pada umumnya. Itulah sebabnya ia kemudian bertanya kepada para murid itu, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Semua jawaban ini menunjukkan betapa ada begitu banyak orang memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang siapakah Yesus menurut mereka. Hal itu terjadi karena mereka sesungguhnya tidak mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Namun berbeda dari semua jawaban itu, saudaraku, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini tentu saja pernyataan yang mengejutkan. Bagaimana seorang Petrus melihat Yesus dalam perspektif seorang Mesias, sementara kebanyakan orang-orang di sekitarnya hanya menganggap Yesus seorang nabi biasa. Jawaban Petrus ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Petrus tidak sekedar seorang murid, tetapi dia juga memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Kedekatan hubungan itulah yang menyebabkan Petrus mengerti dan memahami bahwa orang yang ada di depannya itu bukan sekedar seorang nabi, bukan sekedar seorang yang hebat, melainkan seorang Mesias yang dijanjikan. Meski dalam perjalanan Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, namun ia kembali kepadanya dan menyatakan imannya dengan sungguh hati. Bahkan ia kemudian mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. Ia mati dengan cara disalibkan dengan posisi kepala ada di bawah. Penjelasan di atas, saudaraku, ingin menjelaskan kepada kita betapa pentingnya pengakuan pribadi kita terhadap Tuhan Yesus.
Sesungguhnya siapakah dia menurut saudara dan saya? Jika ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita wajib mengagungkan dia, mempermuliakan dia di dalam hidup kita, serta menuruti segala perintah-perintahnya, sebab dia adalah Tuhan yang berkuasa. Karena itu, mari kita tetapkan dalam hati kita masing-masing untuk menempatkan Yesus dalam perspektif yang benar. Siapakah Yesus menurut Anda? Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kita, yang layak kita sembah, yang layak kita hormati, yang layak kita layani. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang taat sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu meneguhkan kami betapa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami, Sang Mesias, yang membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu, karena itu kami rindu lebih lagi menyembah-Mu, rindu lagi memuliakan Engkau dan melayani Engkau dalam hidup kami. Bantulah kami untuk kami hidup dalam perkenanan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.